Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fathia Nurani, NIM 140142023, nomor presensi 24. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap atau yang bisa disebut PKR. Nah, untuk materi yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai prinsip PKR. Prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap seperti pembelajaran pada umumnya memiliki prinsip-prinsip umum, baik yang bersifat psikologis pedagogis maupun didaktis metodik. Bersifat psikologis pedagogis adalah yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa, sedangkan yang bersifat didaktik metodik adalah yang berkenaan dengan strategi dan prosedur pembelajaran. Nah, untuk beberapa prinsip umum psikologis pedagogis pada pembelajaran kelas rangkap itu ada perbedaan individual, ada motivasi, ada belajar sebagai proses akademis, lalu ada belajar dari teman seusia, lalu ada pencapaian dampak instruksional. Nah, untuk prinsip khusus PKR adalah keserempakan kegiatan belajar mengajar, kadar tinggi waktu keaktifan akademik, kontak psikologis guru murid yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber belajar yang efisien, lalu ada belajar dari teman sebaya, dan yang terakhir ada pengenaan pada pencapaian dampak instruksional dan pengiring. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola dasar pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Nah, dilihat dari pengorganisasian mata pelajaran, kelas ataupun rombongan belajar dan ruangan, terdapat beberapa pola dasar PKR antara lain sebagai berikut. A. Model PKR 211 yang terdiri dari 2 kelas, 1 mata pelajaran, 1 ruangan. B. Model PKR 221 sama dengan PKR 211. Nah, lalu ada model PKR 311 yang terdiri dari 3 kelas, 1 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Dan model PKR 321 sama ya. Nah, untuk model PKR 322 itu ada 3 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Nah, untuk model PKR 333 itu terdiri dari 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Nah, lalu untuk model PKR 222 yakni terdiri dari 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Dan yang terakhir model PKR 111 yang terdiri dari 1 kelas, 1 mata pelajaran dengan 2 atau 3 topik berjenjang dan 1 ruangan. Untuk yang kita bahas pertama yakni ada model PKR 221. Nah, model PKR 221 ini merupakan model pembelajaran kelas rangkap yang menggabungkan 2 kelas dengan 2 mata pelajaran yang berbeda dan dilaksanakan dalam 1 ruangan. Nah, untuk kelebihannya, kegiatan pendahuluan dan penutupan masing-masing kelas dapat dilakukan secara bersama-sama dalam 1 ruangan. Nah, yang kedua, tidak membuang-buang waktu terlalu banyak dalam pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga, guru mudah dalam melakukan pemantauan terhadap siswa dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, menghemat tenaga guru karena tidak perlu berpindah-pindah ruangan. Dan yang kelima, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar tetap tercipta iklim kelas yang menyenangkan. Nah, untuk kekurangan dari model PKR 221 ini yakni yang pertama, siswa tidak dapat fokus dengan apa yang sedang dipelajari atau dikerjakan karena terganggu dengan aktivitas kelas yang lain. Nah, untuk yang kedua, tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama. Nah, untuk yang ketiga, bertambahnya pekerjaan administratif,
pekerjaan akademik, pelayanan, dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena guru mengajar kelas rengkap. Lalu yang kedua ada model PKR 222. Nah, model PKR 222 ini adalah model pembelajaran kelas rengkap di mana guru mengajar dua kelas secara bersamaan dan dengan dua mata pelajaran yang berbeda, namun dilaksanakan dalam dua ruangan. Nah, untuk kelebihannya, masing-masing kelas lebih fokus dengan pembelajaran atau aktivitas yang sedang dihadapinya. Nah, untuk yang kedua, terciptanya kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tetap mempunyai aktivitas saat guru harus berpindah ke ruangan lain. Guru mudah dalam melakukan kegiatan penutup karena dapat dilakukan secara bersama-sama untuk kedua kelas apabila antar kedua ruangan terdapat pintu penghubung. Dan untuk kekurangannya, jika tidak ada ruangan yang cukup untuk memberikan pengantar dan pengarahan untuk kedua kelas, maka harus mencari ruangan atau tempat yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, perhatian tatap muka tidak dapat berlangsung terus-menerus. Dan yang ketiga, terlalu banyak memakan waktu karena guru harus berpindah-pindah ruangan. Dan yang keempat, siswa merasa menjadi anak tiri jika guru tidak dapat membagi waktu dengan baik antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai model PKR 333. Nah, apa sih model PKR 333 ini? Nah, model pembelajaran kelas lengkap model 333 yakni model pembelajaran di mana guru mengajar 3 kelas secara bersamaan dengan 3 mata pelajaran yang berbeda namun dilaksanakan dalam 3 ruangan. Nah, untuk kelebihannya yakni yang pertama, masing-masing kelas lebih fokus dengan pembelajaran atau aktivitas yang sedang dilakukan. Untuk yang kedua, siswa lebih mandiri dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Nah, untuk kekurangannya, pastinya yang pertama adalah jika tidak ada ruangan yang cukup memberikan pengantar atau pengarahan umum untuk 3 kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruangan yang lain. Dan nomor 2, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus. Nah, untuk yang ketiga, terlalu banyak memakan waktu dibanding model PKR 222. Dan yang keempat, siswa merasa menjadi anak tiri jika guru tidak dapat membagi waktu dengan baik antar kelas satu dengan kelas yang lainnya. Nah, di sini saya juga menampilkan daftar pustaka untuk materi yang saya sajikan ini. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, itu dia paparan materi yang telah saya sajikan. Terima kasih karena telah menyimak dan menonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.